Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rizka Fadlina dan teman saya Rosidatul Suroya akan menjelaskan tentang ragam tata lampu dan karakteristiknya dalam drama. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Rosidatul Suroya. Pengertian tata lampu. Tata lampu adalah pengaturan cahaya di panggung. Tata lampu juga merupakan segala perlengkapan perlampuan, baik tradisional maupun modern, yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Oleh karena itu, tata lampu erat hubungannya dengan tata panggung. Yang mengatur seluk-beluk pencahayaan di panggung adalah penata lampu. Penata lampu biasanya menggunakan alat yang biasa disebut spotlight. Tata lampu ini juga berfungsi untuk membentuk situasi, menyinari gerak pelaku, dan mempertajam ekspresi demi penciptaan karakter pelaku. Dengan demikian, imajinasi publik ke situasi tertentu yang tragis, yang sublim, yang lepas dari dunia keseharian atau spesifik iluminasi. Tata panggung ditentukan jenis dan ukuran, disesuaikan tata letak dan diarahkan penyinarannya untuk mencukupi kebutuhan arsitek sebuah pementasan teater. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizka Fadlina. Tujuan tata lampu. Yang pertama sebagai penerangan terhadap pentas dan aktor. Dengan fungsi ini, pentas dengan segala isinya dapat terlihat jelas oleh penonton. Penerangan juga dapat mengandung arti menyinar, artinya menyoroti bagian-bagian yang ditonjolkan, sehingga lebih tampak jelas sesuai dengan tuntutan dramatik lakon. Yang kedua, memberikan efek alamiah dari waktu, seperti jam, musim, cuaca, dan suasana. Yang tiga, membantu melukis dekor dalam menambah nilai warna hingga terdapat efek sinar dan bayangan. Yang keempat, melambangkan maksud dengan memperkuat kejiwaannya. Dalam hal ini, efek tata warna sangatlah penting kedudukannya. Yang kelima, tata lampu dapat mengekspresikan mood dan atmosfer dari lakon guna menggunakan gaya dan tema lakon itu. Yang keenam, tata lampu juga dapat memberikan variasi-variasi sehingga adegan-adegan tidak statis. Lampu yang digunakan hendaknya berwarna-warni agar mampu memberikan efek psikologis dalam variasi. Di samping itu juga harus ada pengaturan derajat ketajaman sinar. Juru lampu harus membuat alat tata lampu ini semudah mungkin, sepraktis mungkin, dan juga harus disertai perencanaan tata lampu yang mendetail untuk suatu lakon yang disiapkan. Pasca kelar, untuk setiap warna dan jenis sinar diberi tanda khusus dan dibedakan letaknya secara baik. Dan dalam teater arena dan teater modern, peranan lampu ini sangatlah penting dan diharapkan mampu mengganti dekorasi. Tata lampu terbagi menjadi dua jenis, yakni lighting sebagai penerangan, yakni lampu yang berfungsi hanya sebagai penerangan dalam sebuah pentas seni atau panggung serta unsur-unsur dalam pementasan agar terlihat dengan baik. Yang kedua, lighting sebagai pencahayaan, yaitu lighting yang berfungsi untuk artistik pementasan. Lighting dalam hal ini berfungsi untuk mendukung suasana sesuai dengan tuntunan naskah. Jenis-jenis lampu. Setiap jenis-jenis lampu memiliki karakter cahayanya sendiri. Bentuk lingkaran cahaya yang dihasilkan berbeda-beda dan dimanfaatkan untuk kepentingan arsitek yang berbeda-beda pula. Untuk mendukung keperluan arsitek, penata cahaya diperlukan aksesoris lampu. Aksesoris lampu terkait dengan pewarnaan, pembentukan, penajaman, dan area pencahayaan. Lampu panggung mempunyai banyak jenis lampu, akan tetapi secara mendasar dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu float dan spot. Float memiliki cahaya dengan sinar menyebar, sedangkan spot memiliki sinar menyorot, terarah, dan membentuk titik atau bulatan cahaya. Jenis-jenis lampu yang digunakan dalam panggung teater.
Yang pertama yaitu floodlight. Floodlight adalah lampu yang mempunyai kekuatan yang besar tanpa lensa. Bohlam dan reflektor diletakkan dalam sebuah kotak yang dapat diarahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah untuk mengatur jatuh cahaya. Sinar cahaya yang dihasilkan menyebar, membuat besaran area yang disinari tergantung dari jarak lampu terhadap objek. Beberapa lampu float yang dirangkai dalam satu kotak dan digantung di atas panggung disebut dengan button atau strip light, lampu strip. Fungsi lampu strip adalah untuk menyinari backdrop dari atas. Yang kedua yaitu beam light. Lampu beam adalah lampu yang memiliki reflektor tapi tidak menggunakan lensa. Cahaya yang dihasilkan tidak melebar atau sempit. Lampu beam digunakan seperti lampu par. Lampu ini mempunyai kemampuan mengubah ukuran cahaya, sehingga sering difungsikan sebagai lampu float spot. Lampu beam bisa dipasang filter warna. Yang ketiga, scope. Lampu scope adalah lampu float yang menggunakan reflektor elipsoidal. Sinar cahaya yang dihasilkan memancar secara merata dengan lembut. Lampu scope secara umum, scope dapat menggunakan bohlam pijar dan tungsten halogen. Lampu scope sangat efisien untuk menerangi area terbatas dan sangat ideal untuk memadukan warna cahaya. Yang keempat yaitu Fresnel. Fresnel merupakan lampu spot yang menggunakan reflektor spherical dan lensa Fresnel. Pada bagian tengah lingkaran, cahaya yang dihasilkan lebih terang dan meredup ke arah garis tepi cahaya. Pengaturan ukuran sinar cahaya dilakukan dengan menggerakkan bohlam dan reflektor mendekati lensa. Yang kelima yaitu profil. Lampu profil adalah lampu spot yang menggunakan lensa plano konveks sehingga lingkaran sinar cahaya yang dihasilkan memiliki garis tepi yang tegas. Jika lampu profil dalam keadaan fokus, maka batas lingkaran cahaya akan jelas terlihat, dan jika tidak fokus, batas lingkaran cahayanya akan mengapur. Selain bentuk sinar cahaya yang melingkar, lampu profil dapat membentuk cahaya yang secara fleksibel dengan bantuan shutter. Shutter atau penutup cahaya itu terpasang dari 4 sisi, atas, bawah, kiri, dan kanan. Lampu profil memiliki 3 jenis lampu yang standar, bifokal, dan zoom. Yang keenam yaitu bevel convex. Struktur lampu bevel convex sama dengan Fresnel. Perbedaannya terletak pada penggunaan adalah digunakan lensa bevel convex. Pada mulanya terdapat pula semacam ini dengan menggunakan lensa plano convex dan disebut dengan lampu PC. Garis sinar cahaya yang dihasilkan berada di antara Fresnel yang berkarakter lembut dan profil yang berkarakter tegas. Lampu ini bermanfaat ketika garis sinar cahaya yang tegas tidak diperlukan sementara garis sinar cahaya lembut terlalu kabur. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka Fadlina. Tujuan tata lampu. Yang pertama sebagai penerangan terhadap pentas dan aktor. Dengan fungsi ini, pentas dengan segala isinya dapat terlihat jelas oleh penonton. Penerangan juga dapat mengandung arti menyinar, artinya menyoroti bagian-bagian yang ditonjolkan, sehingga lebih tampak jelas sesuai dengan tuntutan dramatik lakon. Yang kedua, memberikan efek alamiah dari waktu, seperti jam, musim, cuaca, dan suasana. Yang tiga, membantu melukis dekor dalam menambah nilai warna sehingga terdapat efek sinar dan bayangan. Yang keempat, melambangkan maksud dengan memperkuat kejiwaannya. Dalam hal ini, efek tata warna sangatlah penting kedudukannya. Yang kelima, tata lampu dapat mengekspresikan mood dan atmosfer dari lakon guna menggunakan gaya dan tema lakon itu.
Yang keenam, tata lampu juga dapat memberikan variasi-variasi sehingga adegan-adegan tidak statis. Lampu yang digunakan hendaknya berwarna-warni agar mampu memberikan efek psikologis dalam variasi. Di samping itu juga harus ada pengaturan derajat ketajaman sinar. Juru lampu harus membuat alat tata lampu ini semudah mungkin, sepraktis mungkin, dan juga harus disertai perencanaan tata lampu yang mendetail untuk suatu lakon yang disiapkan. Kelar untuk setiap warna dan jenis sinar diberi tanda khusus dan dibedakan letaknya secara baik. Dan dalam teater arena dan teater modern, peranan lampu ini sangatlah penting dan diharapkan mampu mengganti dekorasi. Tata lampu terbagi menjadi dua jenis, yakni lighting sebagai penerangan, yakni lampu yang berfungsi hanya sebagai penerangan dalam sebuah pentas seni atau panggung serta unsur-unsur dalam pementasan agar terlihat dengan baik. Yang kedua, lighting sebagai pencahayaan, yaitu lighting yang berfungsi untuk artistik pementasan. Lighting dalam hal ini berfungsi untuk mendukung suasana sesuai dengan tuntunan naskah. Kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.